Banyak kali tai ini. Tai kau banyak. Dari mana kau tahu? Buktinya kau bertai. Mana ada tai? Anggilo. Anggilo. Apa ang? Makai kecek kotor anjing. Wah, ini tengok. Ini teman-teman. Penyembah ajaran iblis tuh kayak gini orang-orangnya. Ayo iblis, kau apa? Ini kita tidak bisa bayangkan ya kalau Kristen mayoritas di Indonesia ya. Kita Ya, nggak kalau- bisa membayangkan kalau mereka mayoritas, teman-teman. Takbir. Nandar, rekam nandar. Biar kita nanti di posting aja di YouTube masing-masing. Pusingkan nah. Ini kalau Kristen mayoritas ya begini semua kelakuannya nih. Iya, kelakuannya kayak gini. Nggak jauh beda pokoknya dengan si Kebayang Paulus. nggak mereka mabok? Nggak, jangan diturunin. Kebayang nggak mereka mabok, minum, terus mereka merendahkan perempuan-perempuan Islam dengan mau menggerebek. Otaknya selangkangan aja ini. Otaknya kotor ini semua nih. Itu ajaran iblis dari Tarsus. Ini tidak nah. Tengok dia mau buka, dia mau buka celana loh. Tengok dia buka Coba celana buka loh. celanamu, Jonathan coba. Nandar. Tengok dia buka celana loh. Dia buka celana Apa? loh. Coba buka dia celanamu, buka celananya loh barusan loh. Coba Enggak, buka dia celanamu. buka celananya barusan. Coba bukamu Enggak, udah celanamu. dibukanya Gede apa barusan. kecil? Udah dibukanya. Udah dibukanya barusan Kecil celananya. aja kalau Udah dilihat. gua gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelayar Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, Ustadz Yusuf, dan apalagi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dan ditanya pernah belajar di mana? Berdebat dengan kami para apologet ini jelas kredibilitasnya dulu. Kalau mau belajar boleh, siapa aja silakan bertanya, nanya aja. Disuruh bertanya aja mereka ini sulit kali loh, Bang Yonat. Karena disuruh bertanya aja kok. Ya, Papa Jenggat. Iya, apa bisa masuk ya kalau saya mati deh keluarkan deh. Aduh, Bang, masuk nih. Kepencet ini, abang ini tuh tap-tap layar itu. Kalian tuh gini loh, kalau kalian itu misalkannya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kalian ingin bicara, bisa jadi kalian ke trigger.
Jadi ke-trigger karena merasa apa yang kalian imani itu lebih kalian pahami daripada kami. Padahal kalian memang sama sekali tidak pernah belajar. Nah, kami belajar secara akademik, kami belajar secara autodidak, kami belajar. Nah, ketika kalian bicara di hadapan kami, sekali kalian buka mulut, yang kalian bilang itu kebohongan, kami bongkar. Nanti kalian malu. Minimal belajar dulu lah. Belajar dulu lah. Kalau udah belajar baru hadapi kami. Ya, biar kita tuh berimbang gitu loh. Masa kami aja yang berilmu, kalian enggak. Terus kami menghadapi kalian lagi. Apa kami enggak merendahkan diri kami? Capek kami tahu. Kalian bahasa Indonesia aja banyak gagal paham. Ditanya arti anak Allah apa, nggak bisa ngejelasin. Arti menggenapi apa, nggak bisa ngejelasin. Ya nggak usah Ini- dipaksakan lah. Coba Ustadz Wafi dikasih aplikasi yang itu nih. Ntar. Ya, dia minta ke aku katanya nggak bisa di-download. Padahal aku dari Uni. Bilang dah, itu dari Uni tuh bilang. Ntar dulu aku anu. Oten ya. Sudah nih. Nggak ada suara. Sudah. Apa motivasinya jadi apologet? Mencerdaskan anak bangsa sesuai aturan Undang-Undang 1945 untuk memerangi kebodohan. Itu motivasinya jadi apologet. Jadi kami itu di sini tuh udah kami belajar untuk kalian biar kalian pinter, malah kami yang kalian hujat, nggak tahu diri kalian. Udah untung kami mau belajar. Coba kalau kami nggak belajar, emang kalian tahu kalau Tuhan kalian pernah ngambil bini orang? Nggak tahu kan? Emang kalian tahu kalau Yesus pernah berbohong? Nggak tahu kalian itu. Coba kalau kami nggak belajar. Kalian nggak tahu kan kalau nabi-nabi kalian itu ngambil bini orang? Nggak tahu. Selama kalau kami nggak membaca kitab kalian nggak tahu kalau Daud itu nabi. Selama ini bilang Daud bukan nabi, Daud bukan nabi. Untung kami baca kisah para rasul. Harusnya malah berterima kasih kalian kepada kami yang membawa kebenaran ini, kebenaran ilahiyah ini, kebenaran ilahiyah dan kebenaran sejati ini loh. Kok malah nyalahin kami kalian? Ditunjukin datanya malah dibilang si Yonatan Anar monyong lagi. Padahal emang iya. Emang fakta. Dibilang pula aku nenek gayung lagi, padahal aku bukan nenek gayung. Nenek ember. Begitu loh. Walaupun aku nenek gayung, nenek ember, kan orang banyak sayang sama aku. Iya. Aduh. Kalian itu nenek cute, ntar nenek. Gas sampai menang.
Mana Pak Pendeta? Waduh, Pak Pendeta ini. Hei, ini Pak. Telepon siapa? Telepon Ustadz Wafi. Oh iya, ya, siap. Mana yang bertanya? Gak ada nih. Yaudahlah kita aja yang bertanya yuk. Yonatan Andar jawab. Bertanya Mana yang sama betul? siapa? Aku yang nanya. Coba Janganlah, tanya dulu. males aku. Orang Kristen itu kalau dikasih izin untuk bertanya malah nge-framing, menghujat, katanya agama kasih, katanya kami kasihilah musuh. Wah, nggak bisa saya Ustadz Wafi, nggak bisa Ustadz Wafi loh. Nggak tahu kenapa itu. Kadang ini pengaturan WhatsApp tuh kan ada yang menolak itu tuh. Aplikasi tidak diinstal karena wah nggak bisa. Wah, Kasih aja yang lain. Selain itu. aja. Yesus kawin. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa. Oh, yang bergabung baru 700 nih. Jawab aja tuh pertanyaan di bawah ya. Ya udah, ini aja Pengikut ya. Muhammad Rasulullah rata-rata begini semua. Oh iya, pintar-pintar semua rata-rata, suka belajar. Manusia, jin, hantu, Kristen naik kalau berani. Iya, nggak ada yang berani guys. Udah langka atau takut? Takut. Karena ketika mereka mau gimana mereka nggak takut sama kita coba. Mereka tuh nggak bisa nge-framing agama Islam depan kita berdua. Soalnya kita ubek-ubek kitabnya, kita tahu kitabnya kok bisa dibalik-balikin. Dan bahkan kami nggak perlu untuk memfitnah gitu loh. Begitulah kira-kira. Aku sudah ada ubannya nih. Aku makin lama makin cantik, kamu makin lama makin tua ya? Ah? Umur kita tuh bentar lagi Nandar. Sebentar lagi tuh kita mau meninggal semuanya. Kamu aja duluan. Halo Abang Nandar. Yo. Nandar, si PA lagi live itu PA, naikkan PA. Ngomong apa sih kau? Kau budak kau. Kayak orang Kristen nih, kalian orang Kristen tuh ada adabnya nggak sih? Apa iya kalian kayak gini semua? Kau bilang sama orang tua, kau budak kau. Oh dia udah tua, ya mukamu masih muda, mana tahu dia kalau kamu udah tua. Mukamu Ripa. kayak apa? Berapa kau Wih. Ripa? Aku bukan orang Batak bang, orang Minang aku. Orang Aring.
Kau bang, aku udah baik-baik, kau pula orang aring katamu. Nanti kalau aku serius kan bercandanya nangis kau bang. Age tampar gigang madapu aja do. Apa keceang kecek-keceang Enggak lah ini nih. Bang, jangan minum tua dulu. Ih, nggak ada otaknya orang ini loh. ikut tua, ikut tua. Orang mabuk. Nandar, rekam Nandar. Lumayan Nandar. Ikut tua. Age tampar gigang madapu aja do. Apa keceang kecek-keceang sikoa. Ngomong apa, Pak? Kayak gini semua kelakuannya guys. Pantesan umat Paus. Oh Ripa, tunggu ku digrebek Ripa. Kan guru sama Ramonis nek. Otakmu kok kotor kali. Otak kau kotor. Ripa, tunggu kau digrebek. Banyak kali tai ini. Tai kau banyak. Dari mana kau tahu? Buktinya kau betai. Mana ada tai? Anggilo. Apa ang? Makan kecek ke kotor anjing. Wah, ini tengok. Ini teman-teman. Penyembah. Ajaran iblis tuh kayak gini orang-orangnya. Ayo iblis, kau apa? Ini kita tidak bisa bayangkan ya kalau Kristen mayoritas di Indonesia ya. Kita Ya, nggak kalau- bisa membayangkan kalau mereka mayoritas teman-teman. Takbir. Nandar, rekam Nandar. Biar kita nanti di posting aja di YouTube masing-masing. Pusingkan nah. Ini kalau Kristen mayoritas ya begini semua kelakuannya nih. Iya, kelakuannya kayak gini. Gak jauh beda pokoknya dengan si Kebayang Paulus. nggak mereka mabuk? Nggak, jangan diturunin. Kebayang nggak mereka mabuk, minum, terus mereka merendahkan perempuan-perempuan Islam dengan mau menggerebek. Otaknya selangkangan aja ini. Otaknya kotor ini semua nih. Itulah ajaran iblis dari Tarsus. Ini pilih nah. Bagus. Tengok dia mau buka, dia mau buka celana loh. Tengok dia buka Coba celana buka loh. celanamu, Jonathan coba. Nandar. Tengok dia buka celana loh. Dia buka celana. Apa? Loh. Coba buka Dia celanamu, buka buka. celananya loh barusan loh. Coba Enggak, buka dia celanamu. buka celananya barusan. Coba buka Enggak, udah celanamu. dibukanya Gede apa barusan. kecil? Udah dibukanya. Udah dibukanya barusan Kecil celananya. aja, kalau Udah dilihat. gua gede, Udah panjang, dilihatinnya bengkok. loh. Untuk Punyamu untuk aku kecil rekam barusan aja. loh. Iya, dia udah dibukanya celananya. Ini ajaran iblis beneran loh. Ajaran iblis beneran mereka ini, mabuk mereka loh. Parah mereka nih loh. Nah, kamu si Ahai. Kulup kecil aja, sok-sokan lo. Kulupku gede aja. Ih, nauzubillah. Halo abang. Pernah ini? Kena Pernah enggak yang tadi pamerin? itu, enggak Bang Yunus Nandar. Itu aku nanti kirimin rekamannya ke antum ya. Antum bahas nanti di YouTube ya. Dia buka celana loh, Abang serius. Nandar. Coba apa? Itu Untung aku kenapa udah buka ajarannya tadi. kok ajaran Kristen banget ya? Begitu amat. Pakai buka Kok gitu sih kalian? Apa, Bang? Kalau gede. Ini kenapa di Islam itu dilarang minum khamar atau mabuk? Karena kalian itu menghilangkan akal kalian sendiri. Kalian di komal Islam, kalian buka celana, kalian perlihatkan kelamin kalian, kalian menghujat, memaki, dan kalian mengaku dengan bangganya kalian Kristen loh. Ini kalian minoritas. Kalau mayoritas, wah kita sudah digenosida nih sama Kristen. Kalian masih sedikit loh, tapi kalian berani-beraninya kalian meneriakkan Allahu Akbar dengan mengejek-ngejek. Kalian masih sedikit minoritas dan kalian bangga dengan sikap kalian yang radikal ini. Bayangkan kalau kalian tuh mayoritas. Kena repot ya, kena ini. Mengerikan teman-teman, dia membuka celana dalamnya depan kita. Ini yang saya katakan. Mereka menuduh ajaran Islam seperti ini, seperti itu, tapi kelakuan mereka sendiri ternyata sangat menjijikkan teman-teman. Mengerikan ini orang ini. Otaknya nggak ada. Otak Jonathan Nandar, iblis. nanti aku kirim ya. Aku kirim video rekamannya ya. Antum ulas Siap, nanti di siap, YouTube siap, loh. Nanti siap. aku ulas juga di YouTube loh. Siap. Aduh, sampo selsanku habis. Iya nih, kelihatan lupa. loh. Dia buka celana dalamnya loh. Dia buka celananya. Wallah, aku kerekam banget loh. Mau muntah aku. Jijik banget. Ya, Iya. nama juga. Iya, eksibis banget. Nama juga ini Laskar Paulus. Parah loh. Shock aku ya Allah, harus sial mata gue. Ajaran si Paulus.
Ajaran iblis dari Tarsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Kem, Pak. Enggak bang, ini sebentar aja bang. Itu tadi bang, itu tadi sama Pak Ustadz Yusuf, sama juga kayak gitu tuh. Itu mabuk dia. Dia mabok karena bingung dia, agamanya nggak ada yang menang. Iya bang, tadi juga barusan kan sama Pak Ustadz Yusuf. Itu Pak Ustadz Yusuf ngangkat bentar dia. Aku kan ngikutin dari awal pas itu tadi. Itu memang mabuk dia. Makanya sampai Bang Yus tadi naik juga sampai ditentang sama Bang Yus itu. Iya. Sedih banget ya, kebayang nggak sih mereka mabuk berjamaah terus mereka merendahkan perempuan-perempuan Islam. Coba kalau ada aku Iya. di situ tuh udah habis aku dibunuhi mereka itu satu-satu. Mel Atok aja kan bilang, kita bersyukur ya negara kita ini Islam mayoritas. Kita tidak bisa membayangkan kalau di Indonesia mayoritas Kristen, habis kita, katanya. Mel Atok gitu kan. Iya. Ya makanya Umi ya, aku juga jengkel tadi ngelihatnya itu. Seandainya tadi juga bisa labnya di tempat Ustadz kita naik, mungkin kita yang ngajar juga kan. Ajaran babi. Iya makanya itu bang, paling nggak suka gini. Ini ajar aja nih. Tuh. Oke bang, izin turunkan aja bang, biar yang oten-oten lain aja yang naik bang. Terima kasih banyak bang ya udah dinaikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Omongan. Tidak akan di bawah umur ni, dah coba di bawah makan. Tidak. Aulah idiot. Mau ingat ya. On Cam, Manda. Kalau kita menghargai orang tuh. Belum bisa bang, belum bisa. Oke. Sudah, turun kau. Mereka nih ya, parah mereka ini ya, memang benar-benar parah, fix mereka nih. Mengerikan loh kalau mereka tuh mayoritas, serius, menakutkan mereka itu. Kebayang nggak kalian guys? Kebayang nggak kalau seandainya mereka mayoritas dan mereka tuh minum mabuk seperti itu dan mereka emosi dengan ilmu pengetahuan kita belajar misalnya terus mereka marah, apa yang terjadi coba? Kan habisi nyawa kita atau enggak? Ya kayak di Poso itu kan. Iya. Aku buka pintu dulu, ada yang masuk. Oke. Aku tadi nggak lihat. Saya nggak lihat tadi. Emang dia nunjukin apa? Nunjukin itu apa namanya itu? Dia nunjukin apa? Masa burung? Masa nunjukin burung kan? Masa sih?
Halo, assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Gimana bang? Tadi barusan loh bang yang naik itu akun profil merah tadi. Ya kenapa? Itu tadi yang liatin nonotnya. Emang beneran diliatin nonot apa cuma sempak doang? Nonotnya plus rambut-rambutnya full kelihatan. Masa sih? Nanti Uniriva coba bisa ngirim apa rekornya ke abang tuh YouTube-nya. Tadi dia naik lagi tuh yang Coba ini kirim nih profilnya merah. videonya nih, rekamannya nih. Aku nggak sempat lihat tadi, maksudnya aku nggak sempat merhatiin nih. Permadi siapa ya namanya tadi ya? Permadi Ah, Madi dia kalau nggak ada. salah. Ada di bawah nih, masih ada orang ini masih. Asli bang kelihatan. Iya full bener. Iya Permadi Manda bener. Ini orangnya. Manda. Nah orangnya nih. Naik lagi dia. Nah itu dia. Iya, hotel Naik lagi dia. Coba tunjukin lagi, tunjukin. Lagi mabok dia, lagi mabok, nggak apa-apa. On cam kau. Itu mabok. Belum bisa bang, belum bisa. Tadi bisa kau, sekarang kau belum bisa kau. Udah kena apa? Kena itu. Ah, alasan bisa kau di sini. Nggak bisa bang. Udah kena apa? Gara-gara yang tadi. Nggak bisa. Iya maksudku. Memang ada Alkitab mengatakan Kristen itu makan tai. Halo. Halo. Memang aku lang kan mana pakai kata ni ini sih. Halo. Kita Ya kau ngomong aja, ngomong. Memang ada di Alkitab mengatakan Kristen makan tai. Nih lanjut nih. Mabok dia, katanya mau makan tai katanya. Memang kau tak memahami Alkitab juga kau. Iya, aku mau makan tai. Ya udah, disepitek banyak tuh. Yusuf P. tadi mengatakan di Alkitab ada ayatnya meminum kencing sama makan tai. Ada di Alkitab itu, coba bukakan di mana dalilnya. Ini malas aku ngadepin anak iblis. Mana si Uniripa ini? Nandar, Dari turun lah. Gua malas menghadapi lo. Bukan gua nggak tahu, gua tahu, cuma malas gua bukanya. Anda sunat nggak? Saya sunat juga, Bang. Baik. Makan babi nggak? Makan. Itu Makan. selama- Sejak kapan Yesus contohin makan babi? Bang, kalau Anda makan babi, sejak kapan Yesus pernah makan babi? Ya, di dalam firman Tuhan disampaikan seluruh ada di dunia ini semua kita makan. Oh, kalau gitu saya mau tunjukkan satu ya. Yakin? Bang. Kecuali kita makan baru muntah itu haram. Oh. Baik, Bang, kalau gitu saya tunjukin satu ya, satu ayat di kitab Anda ya. Ya. Nih. Di kitab Anda ya. Kitab Anda nih ya. Bang, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Saya mau tanya, tai bisa dimakan gitu?
Di Kristen tai bisa dimakan. Coba baca dari ayat-ayatnya, dari atasnya, judul pembaca Alkitab. Bang, mau dia dari atasnya satu sekop pun dibaca kagak berubah bang ceritanya ya. Makanya saya tunjukkan yang langsung 27-nya. Saya bukan mengambil masalah cerita ini. Kata Anda semua itu bisa dimakan. Saya mau tanya, tai ini makanan atau bukan? Bukan begini. Hah? Nah, jangan abang baca dari tanda tanyanya, harus dari atas. Bang, saya enggak mempermasalahkan cerita ini. Yang saya tanyakan atas pernyataan Anda. Kata Anda semua bisa dimakan. Sekarang saya mau tanya di kitab Anda ini, ya ada yang makan tai. Tai bisa Anda makan juga gitu? Abang tidak boleh ambil dari tanda tanyanya. Bang, sekali lagi saya tidak mempermasalahkan cerita ini. Saya mempermasalahkan apa yang Anda ucapkan. Ya, yang Anda ucapkan semua bisa dimakan. Lalu saya bawakan ya salah satunya ayat ini. Nah, saya pertanyakan kepada Anda, tai dan air kencing bisa dimakan gitu? Saya bisa dibuat bicara firman. Abang kalau kasih firman jangan ditanda tanya dari atas, dari ulasnya. Bang, saya nggak mempermasalahkan cerita ini, paham nggak? Saya nggak mempermasalahkan cerita ini, udah betul ceritanya semuanya. Yang saya permasalahkan ucapan Anda. Ucapan Anda, kata Anda semua bisa dimakan. Sekarang saya bawakan di sini, memakan tahinya dan meminum air kencingnya. Tai bisa Anda makan gitu di Kristen itu? Makanan atau bukan tai itu? Bang, saya mau tanya, tai itu makanan gitu? Firman Tuhan tidak tulis begitu, cuma abang ambil dari Bang, ini firman Tuhan Anda. Mau Anda buka dimanapun sama semua. Coba dari atas. Baca Bang, dari saya mau dari atas pun gak berubah ayat 27-nya. Mau dari atas, mau dari satu kayak gini ya bang ya, nenek ya. Mau dari satu kayak gini ya, tetap 27-nya makan tainya kagak berubah ya. Tetap mau Anda dari satu dari atas pun ya, makan tainya ini tetap nggak berubah gitu konteksnya. Baca firman Tuhan tuh harus mengerti dari atasnya. Ya iya, silakan Anda baca ya. Saya ini firman Tuhan Anda, silakan Anda baca. Saya permasalahkan ucapan Anda, bukan kitab Anda ini. Yang saya permasalahkan ya contohnya kayak gini. Dia makan tai dan minum air kencingnya. Lalu kata Anda semua bisa dimakan. Anda mau makan tai gitu? Itu salah, Bang. Oh, jadi kitab Anda ini salah gitu. Oh, kitab Anda salah. Baca firmannya dari atas. Oh, kitab Anda salah atau kayak gimana? Bukan, itu abang yang salah untuk mengulas firman Tuhan. Bang, saya ini tidak mengulas dari satu atau mau berbicara konteks ini kagak. Yang saya tanyakan, tai itu makanan atau bukan gitu. Karena Anda ngomong semua bisa dimakan. Firman Tuhan tidak kayak gimana? Nih. Itu. Dia memakan tainya ya. Saya enggak ambil ceritanya, enggak mempermasalahkan ceritanya. Di sini tertulis makan tainya. Sesuai ucapan Anda semua bisa dimakan. Di Kristen bisa makan tai gitu. Abang kalau mau ambil firman itu jangan ambil dari situ. Bang, saya ambil dari satu, mau dibaca dari satu pun kagak berubah juga makan tainya, Bang. Ya, tetap makan tai itu mau dibaca dari satu dari nol kagak berubah dia, ya. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda, ya karena kata Anda di Kristen bisa dimakan semuanya. Di sini ada yang makan tai, di Kristen bisa makan tai, boleh gitu. Tidak mungkin kita punya dalam Alkitab itu mengajarkan kita makan tai, itu abang salah. Bang, coba. Ini tulisannya apa? Anda coba Anda baca. Baca dulu. Anda baca dulu. Itu di kitab mana? Coba kitab Anda, Alkitab nih. Nih Alkitab. Ya. Nih, saya bukakan di HP, ya. Ayat berapa? Ayat berapa? 2 Raja-Raja 1927. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja berapa? Biar saya baca dari atas. 1927. Baca dari kitab Anda. Saya enggak mempermasalahkan jalan ceritanya. Yang saya tanyakan pertanyaan dari ucapan Anda. Semua bisa dimakan.
Di sini ada yang makan tai, kata saya ya di perjanjian lama ini. Emangnya tai itu makanan juga gitu? Itu yang saya maksud. Tidak ada bang. Itu abang yang itu firman Tuhan itu tidak bicara seperti itu. Cuman pemikiran abang di dalamnya. Ya udah, Anda baca dulu. Bukan pemikiran saya, ini kata kitab Anda. Ya. Coba baca 2 Raja-Raja 19:27. 18:27 ya, 18. Sudah. 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 coba. Sabar abang ya. 2 Raja-Raja. Kayaknya ini digoreng enak teman-temannya. Dicampur sambal, digoreng gitu ya, enak kayaknya ya. Mungkin abang yang sering bilang apa itu makan tai abang Dora. Tapi kita tidak. Coba Anda baca dulu kitab Anda. 2 Raja-Raja 18:27. 2 Raja-Raja. Sabar salah. Sabar ya, Bang. 2 Raja-Raja ayat berapa? 18:27. 18:27. Coba abang di atas dulu, kasih ke bawah. Bang, saya enggak mempermasalahkan ceritanya. Ceritanya betul. Yang saya permasalahkan ucapan Anda semua bisa dimakan. Sesuai di 18 2 Raja-Raja 18 ini, di sini ada yang makan tai. Nah, jadi di Kristen itu tai itu makanan. Itu begitukah? Gitu yang saya maksud. Ya, kalau mau baca semuanya nanti di gereja abang aja. Saya nggak mempermasalahkan Anda mau baca semuanya ya. Nggak pernah saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan ya sesuai ucapan Anda, semua bisa dimakan. Di sini ada yang makan tai. Makanya saya tanyakan kepada Anda, apakah di Kristen tai itu makanan gitu? Itu. Cuma mungkin pemikirannya abang saja. Bukan pemikiran saya, ini kata Tuhan Anda, kata kitab suci Anda gitu. Karena abang tidak mengerti firman Tuhan dari atas. Bang, saya nggak memikirkan sendiri. Saya hanya membaca yang tertulis di kitab Anda. Ada yang makan tai gitu. Jadi bukan dari saya, tapi dari Tuhan Anda. Tai itu makanan gitu. Firman Tuhan, kalau abang sudah mengerti. Coba Anda baca dulu. Anda baca dulu biar Anda yang ngerti gitu ya. Karena Anda nggak ngerti aja ngotot gitu. Belum baca ngotot. 2 Raja-Raja berapa, Bos? 2 Raja-Raja 18:27. Pasal berapa pasal? 2 Raja-Raja pasal 18 nomor 27. 2 Raja-Raja pasal 18 ya. Nomor 27. Nomor 27. Sabar ya. Baca nyaring. Kayaknya center dulu. Itu ambil sabung powerbank itu dulu. Bos ini. Iya bang, kayaknya ini dijadikan sambal goreng enak. Teman-teman ya, iya sambal goreng ya dicampur. Mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan itu? Jadi saya kasih penjelasan ya abang. Ya makan tainya kan?
begini, saya kasih penjelasan supaya Makan tainya kan di situ. Bang, saya nggak minta jelaskan itu ayat, nggak perlu. Di situ ada yang makan tai sesuai ucapan Anda, ya sesuai ucapan Anda. Di Kristen itu semua bisa dimakan. Nah, saya mau tanya sesuai tulisannya di kitab Anda ini, apakah di Kristen tai itu makanan gitu? bukan. Saya mau jelaskan terkait firman Tuhan ini supaya abang bisa mengerti terkait ayatnya. Oh, supaya kita tidak ada punya maksud dan tujuan di dalam firman Tuhan. Iya, kan bukan kata saya, kan kata kitab Anda, kata Tuhan Anda makan tai gitu. Apa yang salah? Kita punya firman Tuhan. Toh, abang salah. Coba abang bertantangan dengan Edis TV, pasti abang kalah. Edis TV aja sampai kabur saya tanya ini. Mana ada dia bilang minum kencing unta. Lalu Dis, gimana kau makan tai sama kencing sendiri udah atau belum? Kabur juga. Apa abang mengandalkan Edis TV sama saya, sedangkan Edis 5 kali kabur sama saya, nggak ada apa-apanya Edis itu. Coba nanti saya rekam, saya kirim ke dia nanti. Ya, kirim ke Edis ya. Edis, atau tanyakan ke Edis. Dis, Yusuf PI pernah tanyain kamu udah makan tai atau belum? Kenapa nggak dijawab gitu? Ya, nggak usah banggain Edis sama saya. Kabur melulu dia sama saya. Kalau kita yang mengerti firman Tuhan kan pasti tahu. Jadi kalau mungkin abang lebih banyak lagi terkait firman Tuhan supaya mungkin tidak maksudnya. Bang, saya nggak membahas masalah firman Tuhan Anda satu perikop itu nggak sesuai ucapan Anda tadi. Semua bisa dimakan kata Anda, ya. Semua bisa dimakan itu sesuai. Baik. Nah, di situ ada tertulis di kitab Anda makan tai. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan saya perhatikan, apakah tai dan air kencing itu makanan bagi Kristen gitu? Jadi begini. Bisakah di Kristen makan tai dan air kencing? Bukan najis atau kayak gimana gitu? Kita di Kristen tidak diajarkan kayak abang yang sampaikan. Tuhan bukan Bang yang menyampaikan itu, bukan saya, Anda yang ngajarkan makan semuanya itu Anda. Gimana sih? Kok saya yang dituduh, yang mengajarkan makan semuanya Anda? Di dalam firman Tuhan ada yang tulis itu, nanti abang tidak mengerti. Maksudnya mengerti dulu firman Tuhan dari atas, akhirnya abang bisa mengerti, tahu jawabannya. Ya udah, saya mau tanya dulu, yang dimaksud makan tai apa di situ Bang? Begini, jalan ceritanya nih seperti bagaimana abang mau jelaskan? Anda aja bingung, Anda aja bingung, kagak ngerti dan baru baca, kaget Anda baca kitab Anda sendiri kan gitu. Aduh. Saya tidak kaget. Kaget Anda baca kitab sendiri aja kaget. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan saya. Ya terserah Anda, saya hanya menanyakan kepada Anda. Saya ya. dilahirkan oleh Kristenan yang Tuhan Yesus ajarkan saling mengasihi, mencintai. Oke, baik. Nah, makanya jangan sembarangan. Udah saya bilang tadi Bang ya, jangan sembarangan sama saya. Pasti kena Anda, bingung sendiri gitu. Kemarin kepada ini sebab kalau Tuhan Yesus ajarkan kasih, kami itu terkait kami mengasihi. Baik. Ya. Baik, lalu gimana dengan ajaran Yesus yang membawa pedang? Udah Anda bawa pedang belum? Begini, Tuhan Yesus itu membawa pedang bermata dua untuk menjaga kami, melindungi kami dari hal-hal yang jahat, roh-roh jahat. Katanya ikut Yesus, kok jaga kalian? Udah kalian contoh atau belum bawa pedang? Karena begini, serangan iblis iya. Jadi ya, kalau tanpa Tuhan Yesus, karena iblis sudah dikalahkan. Aduh, makanya udah dibilang ajaran Anda bukan ajaran Yesus. Ajaran kami ajaran Yesus, Bang. Ya udah, kalau gitu Yesus Anda makan babi, kapan Yesus contohin makan babi coba? Pokoknya kita tertulis yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang dituliskan semua yang ada di seisi dunia ini semua kami makan, asal jangan kami memuntahnya itu haram. Oh, baik. Jadi Anda tahu haram. Tahukah Anda di kitab Anda babi itu haram? Begini, Bang, di kitab Anda babi itu haram. Tidak ada yang begini bilang abang, di dalam firman Tuhan sampaikan makan saja semua yang ada kecuali yang memuntahnya itu haram.
Baik, coba buka Imamat 11 nomor 7. Pak Ustadz, kalau jelaskan firman Tuhan tuh harus dari realnya, jangan Mau dari pertama silakan Anda buka ya. Bang, mau Anda dari pertama pun ajak saya tetap babi itu haram, nggak berubah dia. Bukan bagi saya kata kitab Anda nih. Nih Anda baca dulu ya, baca dulu dah. Anda ini belum baca kitab Anda tapi coba-coba bantah saya gitu. Nih, baca. Baca. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia bersiratan kukunya, tetapi ia tidak memamah biak, maka apa nih? Haramlah ia kepadamu. Haram babi itu. Tidak tulis di situ makan babi haram. Tidak ada. Ini apa nih? Ini apa nih? Ya. Ada tulis di situ. Ia memamah biak maka haramlah ia bagimu. Oke? Itu memang biak, bukan ditulis di situ makan babi haram. Oh, baik nih. Kalau begitu ya nih. Saya bukain ya. Masalah makan babi ya. Nih, ya, masalah makan babi. Nih, ya. Nih, ya. Yang makan daging babi dan berbagai barang keji dan tikus, maka dia akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ini makan babi ya, yang makan babi nih, makan daging babi ya, dimusnahkan oleh Tuhan di kitab Anda. Ya. Tuh. Aduh, mau ngeles kemana Anda? Ya, udah dibilang babi itu haram menurut kitab Anda, bukan menurut saya. Jelas, tapi tetap firman Tuhan yang saya pegang, apa yang ada di dunia ini yang ya sudah, kalau Anda percaya kepada firman Tuhan Anda, babi itu haram, nggak boleh dimakan. Berarti Anda nggak mengikuti ajaran Yesus atau nggak mengikuti ajaran Tuhan Anda. Semua di dunia ini semua makan. Ya kalaunya semua Anda makan, tadi yang makan tai makanan juga gitu. Itu tidak ada urusan yang barang itu, Bang. Kayak gimana? Tertulis juga di kitab Anda yang makan tai. Itu tai makanan juga gitu di Kristen. Itu abang keliru, abang kan agama bukan Muslim. Saya yang keliru, kata kitab Anda, tulisan di kitab Anda dan Anda baca sendiri, kan gitu. Abang keliru. Bukan saya yang keliru. Kalaunya Anda mengatakan saya keliru, berarti kitab Anda yang keliru. Ya kan gitu. Abang kan agama Muslim, dulu belajar banyak tentang kami orang Kristen. Kalau abang di Kristen pasti abang bisa tahu selanjutnya, begitu abang. Ya iya, pendeta Anda saja dengan Edis saya ajari macam mana. Ya, abang masih salah. Makanya pendeta Anda dan Edis banyak belajar sama saya karena saya paham dengan kitab Anda. Belum tahu. Abang tahu, saya punya istri saja, saya Islam masuk Kristen ikut saya. Itu urusan dia, nggak usah ajak-ajak saya ke neraka apa. Saya ajar dia jadi saya ajak tentang kebenaran firman Tuhan Yesus di dalam. Nggak berpengaruh istri Anda dari Islam ke Kristen, bukan berarti Islam kagak benar. Ya istri Anda aja yang ikut mau ke neraka gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya bagi Islam dan bagi saya, bagi umat Islam nggak ada pengaruhnya. Jadi nggak bisa dijadikan alasan itu. Cuma saya ajarkan, saya punya istri terkait firman Tuhan Yesus di dalam saya, buat dia. Akhirnya dia bisa ikut saya masuk Kristen. Ya sudah, kalau Anda mengatakan ya ikut firman Tuhan Yesus, ya baik. Karena di dalam firman Tuhan bilang, Anda puasa nggak? Satu jiwa malaikat bersorak-sorai. Anda puasa nggak? Saya puasa. Oh puasa, baik. Sekarang ya, Anda ya. Kalau di Kristen itu, dalam ajaran Kristen, mati pakai apa coba? Kalau ada orang mati, dia pakai pakaian apa? Iya, kalau terserah lah, ada pakaian hitam, ada pakaian putih. Yesus dia mati dipakai kain kapan? Ada juga. Katanya ajaran Yesus, kok pakai jasa? Masing-masing, Bang. Artinya bukan ajaran Yesus Kristen. Terus ya Yesus Yesus itu dia ya ada salah satu contohnya. Saya mau tanya, Anda di gereja apa yang Anda lakukan?
Saya menyembah Tuhan di dalam gereja Menyembah. itu saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Baik, Yesus. caranya kayak Yang ada di gimana? dalam pribadi. Caranya kayak gimana cara nyembahnya? Saya menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah Tuhan di dalam gereja itu penyembahan di dalam jiwa dan roh buat Tuhan. Cara nyembahnya kayak gimana? Joget-joget Saya gitu. menyembah buat Tuhan itu tidak ada- Nyanyi-nyanyi atau kayak gimana? Ya kan kita bersorak-sorak memuji Tuhan dengan ya. Beda pula. Yesus nyembah Tuhannya sujud. Kan biar kita juga bersyukur. Sejak kapan Yesus ngajarin nyembah Tuhan nyanyi-nyanyi joget-joget? Udah dibilang Kristen itu bukan pengikut atau mengikuti atau ini ya. Yesus itu bukan Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pembangkang Yesus gitu. Aduh. Sejak kapan Yesus pernah joget-joget, main kecapi sejak Kita kapan? tidak joget. Kita memuji Tuhan dengan Alat musik. Iya, sejak kapan Yesus memerintahkan dan ngajarin kayak gitu? Mungkin abang belum mengerti saja. Kalau abang Nggak sudah pernah Yesus ngajarin kayak gitu. Yesus ngajarin sujud, nyembah Tuhan tuh. Ya, kagak pernah menyuruh nyanyi, joget-joget, jingkrak-jingkrak itu nggak ada. mengerti terkait firman Tuhan, pasti abang apa? Udah, makanya saya bilang, Bang ya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, ajarannya bukan ajaran Yesus, tapi Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Abang salah. Kalau saya itu Kristen itu pengikut Yesus. Bukan, bagi saya Kristen itu pembangkang Yesus karena ajarannya nggak sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Karena di dalam saya punya darah, di dalam tubuh ini darah Yesus. Sejak kapan? Di dalam saya tubuh ini sudah darah Yesus. Kapan Anda ketemu Yesus? Menyucikan saya. Kapan Anda ketemu Yesus? Ada darah Yesus dalam tubuh Anda? Saya jiwa dan roh. Ya, kapan Anda ketemu Yesus? Jiwa dan roh. Oh, dalam jiwa dalam roh kagak ada ya. Dalam jiwa dan roh itu kagak ada darah, nggak ada. Salah pula Anda ngomong sama saya. Roh dan jiwa itu nggak ada urusan darah. Darah itu urusan jasad, urusan tubuh. Begitulah Bang. Biar Ya, kita beda-beda itu. agama begini Bang. Istilahnya biar berbeda-beda tapi kan kita tetap satu memuji Tuhan. Jadi gitu saja, kita tidak usah menjelaki yang satu, tidak usah menjelekkan yang satu, tetap apa yang kita di dalam ajaran agama abang ya kita ikuti, di dalam ajaran kita ya kita Kristen tetap kita memuji Tuhan. Begitu ya Bang. Ya udah itu aja. Saya hanya menyampaikan ajaran Yesus gitu. Ya. Pancasila selalu hadir di dalam ketompu ini biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, ya udah kalau gitu saya gantikan dulu dengan Kristen yang lain ya. Hormat Bang, selamat malam Tuhan Yesus. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, habis saya cecar, nggak bisa pakai asumsi yang pakai kitab sendiri aja belepotan ada saya. Apalagi yang mau pakai asumsi. Aduh, macam mana? Bang Edi, bentar ya Bang Edi ya. Sabar Bang Edi ya. Mana? Mungkin udah nggak BPJS lagi jaringannya gitu. Oh, selamat malam bos saya. Malam, Bang Edi gimana? Coba buka kameranya masih BPJS gimana atau gimana tuh jaringan? Oh, udah mantap jaringannya ya bos saya. Nah, udah mantap. Bang Edi betul nggak di Kristen itu bisa dimakan semua? Tadi saya tanya itu tai dan kencing itu emangnya makanan juga gitu? Ngeri. Iya, itu kan tertulis di kitab Kristen. Bang Edi percaya nggak bisa makan tai sama air kencing sendiri tuh? Kalau di Alkitab ini Pak Ustaz, segala keburukan pun dijelaskan. Iya. Keburukan, kejahatan dijelaskan. Bukan cuma kebaikan aja. Ngeri keburukan pun dijelaskan. Iya. Jadi tapi kenapa kalau keburukan dan kebaikan dijelaskan, kenapa Bang Edi kagak percaya Yesus itu Tuhan? Itu kan tergantung orangnya Pak Ustaz. Kalau dia mengikuti yang jelek-jeleknya kan, berarti dia bukan mengikuti Yesus. Oh, tadi ikut Yesus nggak dia? Yang tadi? Iya, kalau ajaran Yesus kan kasih. Kagak ada kan ajaran Yesus makan tai gitu. Tidak. Makanya aneh juga saya.
Tapi heran saya Bang Edi, kok bisa-bisanya bagi Anda Yesus bukan Tuhan, sedangkan bagi Kristen lain Yesus itu Tuhan loh. Iya, karena Yesus kan tidak membawa agama, tapi dia membawa kasih di dunia ini. Iya, kalau itu kan emang terkait masalah ajaran, tapi yang saya maksud itu masalah status Yesus gitu. Kenapa Anda tidak mempercayai bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apa alasannya, Bang? Dia karena dia utusan, bisa juga utusan, dia anak Allah. Dia utusan anak Allah, bukan Tuhan. Iya, itulah rahasia. Itulah rahasia Tuhan itu kan bisa-bisa juga nggak sampai pemikiran kita ke situ ya. Ngeri. Ini banyak yang DM Bang Edi nanti. Edi, ngapain kau kagak percaya Yesus padahal kau Kristen? Macam mana, Bang? Iya, semalam banyak nggak yang DM Abang? Iya, banyak. Tapi kan karena penjelasannya, dia kalau secara manusia memang dia mengaku dirinya bukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Halo? Iya, secara manusia. Bukan Tuhan. Jadi kan anak sama bapak itu udah sama. Kalau kita mengenal anak, berarti kita sudah mengenal bapak yang di surga gitu dia. Ya kalau seperti itu berarti Bapak dan Yesus itu beda. Iya, bapak dengan anak. Ada paham memang Bang Edi ini sama Kristen yang lainnya gitu. Ada. Iya teman-teman. Macam mana pula? Hah? Kita kan Pak Ustaz kan kita tidak boleh mendahului Tuhan, mendahului Allah kan. Iya Bang, padahal ajaran Yesus itu kan baik-baik. Yesus kagak pernah contohin makan babi, Kristen makan babi. Yesus kagak pernah contohin makan tai, ada di kitabnya makan tai. Kan kacau yang kayak gitu Kristen ini. Makanya saya heran juga. Kalau Bang Edi ikut Yesus kagak usah jadi Kristen dah. Gitu aja Bang Edi. Sebenarnya gini Pak Ustaz, semua itu dalam diri kita, di dalam diri kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik kan begitu. Tapi kita perlu juga uji coba, karena dalam kehidupan kita ini kalau cuman ngomong-ngomong aja nggak ada bukti kan nggak bisa juga kita apa. Tapi Bang Edi masih ke gereja nggak? Iya, ke gereja juga ini Pak Ustadz ya. Lalu kalau Bang Edi nggak percaya Yesus itu Tuhan, lalu di gereja itu nyembah siapa? Bapak yang di sorga. Bukan nyembah Yesus. Yesus bisa jadikan juga Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oh, sebagai jalan aja nggak disembah? Bisa disembah, karena dia tidak bisa sampai juga ke tempat Bapa kalau tidak melalui dia. Kalau bisa disembah, kenapa Anda tidak mempercayai dia Tuhan? Itu pula Bang, yang disembah itu kan Tuhan. Iya, dia kan Tuhan ini dia kan satu, jadi kan dia anaknya, ini Yesus anaknya turun ke dunia. Jadi kalau kita menyembah anaknya pun sama saja kita menyembah Bapa yang di surga. Iya ngeri teman-teman Bang Edi ini ya, ngeri teman-teman. Ada pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Apa tuh? Ini mengenai sunat ya. Oh sunat. Memangnya Bang Edi sunat kagak? Saya tanya dulu. Ya. Oh sunat. Baik. Saya sunat ini Pak Ustadz. Sunat. Ada. Halo? Iya halo. Iya, lalu apa yang mau Bang Edi tanyakan? Apakah benar ini Pak Ustadz? Kalau agama kita Islam, perempuan pun disunat Pak Ustadz. Apa gimana ini? Apanya? Kalau agama kita Islam ini, apa perempuan wanita disunat juga? Apa gimana?
Oh, gini, kalau perempuan kan biasanya sejak kecil dia dibuang sedikit gitu, tapi disebut bukan sunat, namanya khifat kalau nggak salah. Itu bukan sunat. Sifat. Mm-mm. Jadi apa yang dibuang sedikit di post? Saya kurang mengerti ini. Ini apa ya, di luar vaginanya itu kan ada seperti apa ya? Ada kulit berlebih gitu, itu yang dibuang. Bukan di Gitu, blender Bang. Pak Ustadz, biar bersih. Hah, di blender? Biar bersih Pak Ustadz. Ngapain di blender? Lebih baik digerinda langsung kalau gitu. Ngerti. Ada aja Bang Edi ini. Apalagi selain itu? Jadi apa manfaatnya Pak Ustadz? Manfaatnya Maksudnya untuk kebersihan itu perempuan, Bang Edi. Kalau dia haid kan tidak ada sisa-sisa darah gitu di kulit yang berlebih gitu dari vaginanya. Terus kalau dia kencing kan tidak ada sisa air kencing nyangkut di situ juga untuk kebersihan. Iya. Iya, kenapa emang Bang Edi mempermasalahkan perempuan sunat atau kagak? Lebih jos yang sunat gitu, ya. Kalau selaputnya dibuang lebih cakep gitu. Iya. Tapi Iya. Tapi kalau Kristen kan nggak dibuang, gimana itu Pak Ustadz? Waduh, selaputnya nanti gleber kayak gimana, Bang? Abang ini kacau juga. Iya. Jadi Yesus ini temanya Yesus tidak mengenal agama Kristen. Yesus kagak kenal Kristen gitu. Iya, betul. Iya betul kan Bang. Yesus kagak kenal Kristen, betul katanya. Iya. Tadi kata Bang ngotot tadi Bang. Katanya Yesus itu Kristen katanya. Oh tidak, dia tidak ada agama pertama. Dia datang. Oh tidak ada agama. Jadi Yesus itu ateis gitu. Dia datang ke baik Allah. Dulu baik Allah, bukan Kristen. Oh bukan Kristen ya. Agak waras ya Bang Edi ya. Ya teman-teman, Bang Edi agak waras gitu ya. Iya Bang. Iya Bang Edi, malam ini kita aja ngobrol karena Bang Edi ini Kristen yang terakhir yang saya angkat gitu Bang. Di tempat saya udah hampir jam 24 masalahnya. Kebetulan saya juga udah lumayan ngantuk gitu. Soalnya tadi saya olahraganya lebih dari 1 jam jadi cepat ngantuk Kak. Iya, saya olahraga tadi. Jadi gimana Pak Ustadz? Rencana Pak Ustadz gimana? Rencana saya, iya. Kalau rencana saya mau ini diskusi dengan Bang Edi ya beberapa menit ini. Siapa tahu Bang Edi mau ikut ajaran Yesus menyembah Allah gitu, bukan menyembah Yesusnya. Iya, soalnya Bang Edi udah 50% ini warasnya masalahnya. Daripada Kristen yang lain. Kalau di Islam, kalau bacaan Allah itu kan Allah, cuman meninggikan nama, tapi bacaan tulisan sama, kan begitu. Masalahnya gini Bang Edi, ya ini saya mau jelaskan sama Anda nih ya. Masalahnya di Kristen ini kan dari terjemahan Theos jadi Allah. Allah itu kan dia baca bahasa Latinnya kan kayak gitu, A L L A H kan gitu, Allah kan gitu. Padahal kata Allah itu diambil dalam bahasa Arab. Pengucapan dalam bahasa Arab itu ada tata cara ucapnya gitu. Nah namanya itu lam jalalah gitu, pelajaran lam jalalah di ilmu tajwid ada. Kalau dia diawali dari garis atas atau garis domah gitu, fathah atau domah ya, maka penyebutannya tafkhim, tebal. Makanya bukan Allah tapi Allah yang betul.
Gitu. Nah kecuali gini bang, ya kecuali dia diawali garis bawah gitu, ya kasroh namanya, harokatnya itu kasroh, maka dia dibaca tarkik tipis. Bisa kita baca ilah, bukan illoh, bukan illoh, tapi ilah. Baru bisa ilah. Kalau Allah nggak bisa, pasti Allah gitu. Kalau ilah baru bisa, nggak mungkin illoh. Nggak mungkin. Jadi ada tata kaidah pengucapannya gitu, Bang Edi. Iya. Memang ucapan itu ya. Masalahnya Kristen ini ngambil kata Allah kagak paham maksudnya apa gitu. Ngeri emang bang, ya ngeri gitu. Kagak paham dia ngambil kata Arab tapi kagak paham kaidahnya. Apalagi bang? Tanya aja lah sampai jam 12 tuh. Jadi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah bersaksi. Bersaksi terus. Iya, jadi kita bersaksi di situ bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bersaksi ini macam mana dia bersaksi ini? Apakah melalui keyakinan kita percaya apa? Bersaksi ini sebagai apa ini Pak Ustadz? Apa udah nampak melihat? Bisa kita melihat? Bersaksi itu nggak mesti melihat bang. Kalau kita ke persidangan aja ada namanya saksi ahli kan kayak gitu. Saksi ahli kagak melihat kejadian, tapi dia paham teorinya. Begitu juga dengan syahadat. Kita bersaksi tanpa perlu melihat. Teorinya seperti apa? Paham umat Islam. Teorinya Nabi Muhammad itu dia tidak sejaman dengan kita. Nggak mungkin kita lihat dengan mata. Pasti kita melihatnya dengan iman. Begitu pula Allah. Allah itu la tudrikuhul absar, tidak bisa dilihat dengan mata. Pasti dilihat dengan iman dan akal kita. Jadi bukan berarti bersaksi harus lihat dengan mata. Gitu. Iya. Udah sama itu, percaya juga sama sekali tujuannya percaya. Saya percaya kan begitu. Saya bersaksi apa? Jadi Bang Edi, yang dinamakan syahadat itu bukan melihat dengan mata, bersaksi dengan mata, bukan, tapi bersaksi ya dengan iman hati dan akal kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Coba kalau kita lihat, Kristen punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, agama lain punya Tuhan. Tuhan itu nggak ada, karena Tuhan itu semuanya adalah makhluk. Contoh Yesus. Yesus itu manusia, makhluk bagi umat Islam udah, karena dia manusia. Kalau Anda Tuhan kan nggak ada Tuhan bagi kami itu. Tapi yang ada hanya Allah, yang tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluk ya, tidak dapat dilihat dengan mata, tapi kita melihatnya dengan akal dan iman. Bersaksinya dengan akal dan iman, bukan dengan biji mata gitu. Iya betul. Ngeri emang ya bang ya. Ngeri. Apakah seorang orang Kristen atau orang agama-agama lain di luar Islam, dia baik, dia rajin beribadah, dia gimana ya, perbuatan baik. Jadi menurut Pak Ustadz, apakah itu pun masuk surga apa neraka juga? Ini paham Islam ya bang Edi ya? Iya, di luar Islam ya, di luar Islam. Orang yang di luar Islam yang berbuat baik, apakah dia masuk surga? Jawabannya tidak. Nah itu gimana caranya itu Pak Ustadz? Kenapa? Karena amalnya, kebaikannya itu akan dibalas di dunia gitu. Kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kau diberi napas 1 hari itu ya, kalau kita konversi dengan harga rupiah
napas yang kita ambil ini kita bayar dengan Tuhan 7 miliar satu hari. 24 jam kita bayar 7 miliar. Kita ambil oksigen, bayar dengan Tuhan. Mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi orang di luar agama Islam, maka nikmatnya, kebaikannya akan dibalas di dunia. Karena apa begini Bang Edi? Ya, contoh gini ya. Ini saya contohin. Bang Edi, ini ada remote. Ya. Oke? Remote ini saya mau kirim ke tempat Bang Edi. Oke? Iya. Maka saya harus tahu alamat Bang Edi dan harus tahu dengan Bang Edi, betul nggak? Betul. Nah, sekarang kalau remote ini ya saya kirim ke tempat Bang Edi tapi saya tidak tahu alamatnya. Kira-kira nyampe nggak remote ini ke tempat Anda? Tidak sampai. Tidak sampai. Begitulah Bang, amal yang Anda tujukan bukan kepada Tuhan semesta alam, maka amal Anda tidak nyampe gitu. Maka amal Anda dibalas di dunia. Makanya kata Tuhan umat Islam apa? Orang di luar agama Islam itu yang beramal baik, mereka akan membawa amal baiknya di akhirat nanti. Lalu amal itu beterbangan kayak debu. Kenapa beterbangan kayak debu? Karena Anda beramal bukan untuk Allah, tapi untuk Yesus. Gitu. Jadi buat apa Allah terima? Bukan untukku kata Allah. Silakan kau bawa untuk Yesus sana. Gitu. Aku pemilik surga. Kan kayak gitu. Jadi gimana orang-orang yang berbuat baik kayak Buddha, agama Hindu? Jadi gimana mereka itu Pak Ustadz? Tetap mereka dibalas di dunia Bang. Mereka akan diberikan harta lebih, mungkin dari keturunan yang lebih, atau rezeki yang lebih, kesehatan yang lebih daripada umat Islam gitu. Tapi ada juga yang menderita dia Ustadz. Dia ada juga. Nah, bagi yang menderita ya Bang ya, bagi yang menderita, maka kalau kita mau hitung-hitungan dengan nikmat Tuhan ya, amal yang anda contoh nih ya, Bang Edi beramal bersedekah 50.000, nilainya di mata Tuhan 50.000. Ayo kita hitung-hitungan kata Tuhan, kau ambil napas di dunia sehari 7 miliar. Berapa kurangnya 50.000 banding 7 miliar? Iya. Mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Ayo. Kan gitu. Mau hitung-hitungan? Jadi amal Anda yang 50.000 itu nggak cukup mau hitung-hitungan sama Tuhan, nggak cukup gitu. Gak cukup, maka udah untung diberi napas secara gratis gitu. Nah gitu Bang. Tapi kalau di Kristen dilarang mendahului Tuhan. Kehendak Tuhan kita tidak tahu. Rencana Tuhan kita tidak tahu. Orang baik itu pun meninggal kita tidak tahu dia mau ke neraka ke surga, karena rahasia Tuhan kan dia tidak sampai pemikiran kita bagaimana. Bang, semua orang bisa berlaku baik, bisa gitu, baik Islam atau kagak. Tapi tidak semua manusia punya iman gitu. Iya, itu kan orangnya berwajib melakukan yang terbaik buat Tuhannya, kan begitu masing-masing agama dunia ini. Cuman Tuhan itu tidak mau dia mengasih tahunya secara terbuka kepada manusia. Kayak gini nantilah, kalau kayak gini orangnya buat yang baik, aku bantu dia masuk surga, kan begitu. Enggak, kalau ayatnya di dalam agama Islam, kebaikan orang-orang kafir itu bak fata morgana gitu.
dia akan membawa amal baiknya ke hadapan Tuhan umat Islam nanti, tapi amal baiknya itu akan berterbangan seperti debu, karena amal itu bukan ditujukan kepada Tuhannya umat Islam, tapi ditujukannya kepada yang lain, maka sia-sialah amalnya. Gitu bang. Jadi saya mau tanya ini Pak Ustaz. Apa tuh? Karena Al-Quran semua kan ada tetap jawabannya. Jadi saya mau nanya ini, apakah kita tahu kapan kita bisa mati nanti? Kayak saya inilah, tahu saya kapan mati. Baik Bang Edi. Tertulis di Al-Quran. Kenapa ya suaranya mantul ya Bang Edi ya? Dari Bang Edi gitu. Oh, gimana suaraku, Ustaz? Bukan, suara saya kembali gitu. Gini aja Bang Edi, habis ngomong saya mute dulu ya biar nggak mantul ya. Iya, iya. Oke. Lalu kata Bang Edi tadi kayak gimana? Bang Edi apakah tahu mati kapan gitu? Iya, kenapa kita tidak tahu kapan kita mati? Baik. Ini saya jawab ya Bang ya. Saya matikan dulu mic Anda sebentar. Biar nggak double gitu ya teman-teman semuanya. Jadi begini Bang, di dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk itu akan merasakan mati. Jadi mati itu adalah ketetapan Allah Bang. Ya, ketetapan Allah. Cuma kapan dan bagaimana cara matinya itu adalah ketentuan dari Allah gitu. Ya, ingat, semua makhluk pasti mati. Itu pasti mati. Tetapi setiap makhluk itu beda-beda cara matinya. Itu namanya ketentuan Allah. Setiap makhluk itu ya beda-beda tanggal meninggal dunianya. Enggak sama gitu. Itu adalah ketentuan Allah namanya. Jadi seperti itu Bang. Jadi semua makhluk tetap mati, tanggalnya itu ketentuan Allah, dan cara matinya itu ketentuan Allah. Tapi jangan Anda tanya, kematian itu pasti akan menghampiri Anda dan saya. Jadi gitu Bang. Silakan dibuka Bang Edi ininya mic-nya. Oh iya, iya. Iya Pak Ustaz. Oh, berarti itu penjelasannya di Al-Quran ya. Kalau yang namanya pasti mati itu ketetapan sudah dari Allah. Tapi cara mati, kapan waktu matinya, itu ketentuan darinya. Itu beda-beda setiap orang. Gitu. Kalau jodoh, gimana kalau menurut Pak Ustadz di Al-Quran jodoh udah ditentukan juga? Nah, kalau jodoh itu sesuai dengan sifatnya sendiri, gitu. Jadi yang baik bagi jodoh yang baik, pezina berjodoh dengan pezina. Tetapi ya kalau untuk masalah jodoh ini banyak rahasianya Bang. Contoh Fir'aun ya, jodohnya Siti Asyah, orang baik. Jadi jodoh itu memang ya ketentuannya dari Allah gitu. Kita kayak gini aja Bang, berpikir waras aja. Karena ya kalau di masa lalu ada beberapa contoh yang memang tidak sesuai dengan pemikiran juga. Contohnya kayak gini. Kalau kita sering datang ke masjid, ya, datang ke pengajian, kemungkinan besar jodoh yang kita dapat adalah orang-orang yang suka ikut ke masjid, ikut pengajian, kan gitu? Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi kalaunya ada orang yang sering datang ke diskotik, kemungkinan besar ya jodoh yang dia dapatkan sama dengan kelakuan dia, suka ke diskotik gitu. Gak mungkin jodoh yang ada di diskotik suka yang ke masjid. Gak mungkin. Gak nyambung kan gitu. Iya, iya. Orangnya suka ke diskotik, tapi gitu, dia ingin dapatkan jodoh yang suka ke masjid. Aduh Bang, rasanya jauh api daripada panggang kayak gitu. Nggak sejalan ya, nggak sejalan kan, artinya jodoh itu rahasia Allah ya. Tapi kita bisa ikhtiar gitu. Kalau ingin dapat jodoh baik, maka kelakuan kita harus baik gitu. Gitu intinya. Oh iya Bos.
Hampir samanya kita ini Pak Ustadz. Hah? Udah hampir sama. Gitu juga nih ajaran Kristen. Iya, ngeri ya Bang ya. Ngeri. Nih Bang ya, contoh ya, saya suka live streaming, buka kajian atau dakwah. Pasti saya dapat jodoh mungkin aja dari live streaming ini, yang suka Iya, ikut betul. kajian saya atau ikut dakwah saya kan gitu, yang menyukai dakwah, yang menyukai Iya, betul. agama juga. Kan kayak gitu. Iya, iya. Nanti ada tulis pula piring terbang kode keras katanya. Itu kan Gitu masalah Bang. belakang itu. Iya, kayak gitulah intinya. Oh, jadi kalau Nabi Isa itu Pak Ustadz di Al-Quran, apakah setara dengan Nabi Muhammad, sama derajat? Gini Bang, di dalam Islam itu sebenarnya nggak membedakan para nabi itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Tuh. Semua punya keistimewaan, semua punya kelebihan yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa, kami yakin Nabi Isa adalah orang yang baik, Nabi Isa adalah utusan Tuhan, Nabi Isa mengajarkan kebenaran gitu. Begitu pula Nabi Muhammad, cuma mukjizatnya beda-beda gitu. Ya, lalu gimana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Kalau Pak, Gimana? iya. Maksudnya Nabi Isa ini dia membawa Al-Quran juga, maksud saya. Ini Bang, agama Islam Nabi juga, Isa itu Nabi Isa itu Bang ya, gini, dia itu mengajarkan apa yang diwahyukan kepada dia. Qala inni abdullah, Maryam 30, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Ataniyal kitaba, dia memberiku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bisalah, dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat atau sujud. Jadi Nabi Isa itu membawa ajaran untuk berserah diri kepada Allah atau Tuhan semesta alam, atau yang kita sebut Muslim, orang yang berserah diri. Namanya aja Nabi Isa atau Yesus, juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Arab adalah Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam gitu. Oh iya, iya. Ngeri ini Pak Ustadz. Ngeri ya memang. Iya, ngeri memang. Apalagi Bang? Jadi udah mulai saya paham ini Pak Ustadz. Oh, mulai paham ya, semoga aja Anda mendapat hidayah Bang. Gitu. Jadi Bang ya, Yesus itu adalah juru selamat, Nabi Isa itu adalah juru selamat. Kalau kita melihat ya bahasa Arabnya selamat apa? Bahasa Arabnya adalah selamat itu yaitu Islam. Jadi Yesus adalah juru Islam. Makanya dia ngajarin sujud dan berdoa. Dia ngajarin puasa. Kan gitu. Iya, Makanya dia ngajarin tidak makan babi. Makanya dia ngajarin sunat. Islam sunat. Islam tidak makan babi. Islam puasa. Islam sujud. Iya. Kan gitu. Saya pun Pak Ustadz, saya pun kalau berdoa sujud di depan. Kayak gitu. Sujud itu dahinya ke tanah Bang. Sujudnya kan kakinya, lututnya ke bawah. Bukan lutut ke bawah, dahi ke tanah, itu sujud. Kalau lutut ke bawah itu berlutut namanya, bukan sujud. Tapi kan Yesus begitu ngajarinya di Taman Getsemani.
Taman Getsemani, Yesus itu di Matius 26 nomor 39, dia maju sedikit lalu sujud, dahinya ke tanah. Gitu. Lalu dia bangun dan berdoa. Apa itu? Iya, mau tahu lagi? Abraham kayak gitu juga. Abraham sujud juga. Di Kejadian 24 nomor 52. Dahi Abraham ke tanah. Sujud sampai ke tanah gitu dahinya. Mau tahu lagi? Nabi Musa di Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa dahinya ke tanah. Iya, kalau memang mau disempurnakan memang begitu dia Pak Ustadz. Harus ke bawah. Iya, ke bawah. Daud dahinya ke tanah. Ya, dalam 1 Tawarik 29 nomor 20. Ezra dahinya ke tanah. Tuh. Di Nehemia 8 nomor 6. Yesus dahinya ke tanah. Matius 26 nomor 39. Umat Islam diperintahkan dahinya ke tanah. Al-Baqarah 43. Karena dahi ke tanah atau sujud itu adalah ciri orang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang beriman dan ya para nabi terdahulu, jika dia diingatkan dengan wahyu Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka mereka dahinya ke tanah sujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Iya betul Ustaz. Tapi saya dukung Pak Ustaz, memang betul. Kalau kita sujud berdoa itu menyempurnakan, tapi itu harus dari hati karena Tuhan itu melihat isi hati kita. Iya bang, makanya dari hati, sujud itu dari hati. Kita sadar kita ini makhluk sujud kepada Tuhan gitu, dari hati. Makanya kan apa? Ciri orang beriman dan para nabi itu dia tidak menyombongkan diri. Dari hatinya tidak ada kesombongan. Itu maksudnya. Iya. Gitu. Jadi bang, ajaran yang kagak mau sujud itu bang, ajaran iblis. Coba lihat iblis tuh, disuruh sujud sama Adam, ogah dia. Ajaran iblis yang kagak mau sujud itu. Iblis sukanya joget-joget, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi bang. Tapi kan itulah prinsip seseorang ini Pak Ustaz, beda-beda. Bukan beda-beda, sebenarnya ajaran para nabi itu sama bang, semua satu gitu. Nabi Muhammad itu tidak membawa ajaran baru bang Yadi, tetapi meneruskan ajaran Abraham, Nabi Musa, Yesus sampai ke Islam gitu. Bukan ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad itu, sama dengan ajaran nabi terdahulu. Cuma gitu, likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja gitu. Jadi setiap zamannya setiap nabi itu punya syariat atau cara ibadahnya menyempurnakan dari nabi sebelumnya gitu. Iya, ada juga yang saya Pak Ustadz, saya tengok juga kan beda-beda. Agama kita Islam pun ada juga yang melompat-lompat dia. Lompat-lompat itu biasanya bukan di rumah ibadah, tapi paling ada sebuah acara gitu, acara keislaman gitu bang. Cuma saya kurang sepakat sih kalaunya sholawatan pakai apa ya, musik yang kagak jelas gitu. Iya Iya, saya kurang sepakat jikir pakai musik kagak jelas itu, saya kurang sepakat gitu. Makanya saya bilang tadi mau ada perpecahannya agama kita Islam ini. Enggak sih bang, sebenarnya semua sama, disuruh bersolawat, disuruh berzikir. Cuma kadang ada yang ditambah-tambahi gitu, pakai sound system gedebak-gedebuk kagak karuan gitu. Itu yang saya nggak sepakat gitu, nggak sepakat yang kayak gitu saya. Itulah makanya nanti mudah orang menilai agama karena kan dari perbuatan yang oknum yang lain bisa kena dampaknya sama orang-orang yang bertakwa kan begitu Pak Ustaz.
Betul bang. Makanya Bang Edi udah paham. Udah 80% warasnya gitu. Udah 80% teman-teman warasnya udah ya. Aduh. Aduh. Gimana Bang Edi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya izin turunkan Bang Edi. Paling saya berdoa habis ini. Iya, saya tidak ada lagi Pak Ustadz. Saya berterima kasih ya Pak Ustadz atas Pak Ustadz penyampaian yang benar. Saya pun memahami juga. Ya Bang Edi, sama-sama gitu ya. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada kesalahan gitu atau yang kurang berkenan, mohon maaf juga gitu ya Bang Edi ya. Bang Edi nanti kunjungi aja ya. Gini, sebelum Bang Edi turun saya kasih tahu dulu, nanti diskusi kita bisa Bang Edi ulang atau ambil gitu ya, Anda pelajari di channel saya yang ini Bang Edi ya. Nih, Pusat Debat Agama. Nih gambarnya kayak gini. Judulnya Sifat Tuhan Manusia Masuk Akalkah? Yusuf PI versus Mata Pisau gitu ya. Ini judulnya. Nanti Anda lihat aja di akhir-akhir video ini ya. Bisa Anda pelajari apa yang saya sampaikan gitu ya. Di YouTube itu Pak. Iya, di YouTube. Saya pasti dokumentasikan di YouTube gitu percakapan ini ya. Oke. Iya Pak Ustadz ya. Baik. Oke Bang Edi, selamat istirahat. Mungkin ya kalau ada rezeki dan waktu kita bisa kembali di waktu yang mendatang gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama Bang Edi, selamat malam, selamat istirahat. Iya. Oke, teman-teman semuanya, karena di tempat saya udah jam 12 juga gitu ya. Kita akan berdoa penutup. Tapi sebelum berdoa penutup, saya berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah memberikan gift. Ya, gift yang Anda berikan saya akan gunakan untuk dakwah dan ibadah. Dan saya berterima kasih juga kepada Ahlus Shadaqah yang telah memberikan sedikit hartanya untuk perjuangan melestarikan Al-Quran di masa mendatang dengan menghibahkan sedikit hartanya untuk membelikan mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita para penghafal Al-Quran baik di Ponpes, yayasan atau di TPQ. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku ingin ikut berpartisipasi, silakan Anda mengirimkannya ke rekening BCA yang saya sematkan ya, rekening BCA gitu ya. Habis ini saya akan sematkan nomor WhatsApp saya sebagai nomor konfirmasi gitu ya kawan-kawan semuanya. Yang di YouTube yang 691, jika mau ikutan saya sematkan nomor rekeningnya juga gitu ya. Banknya Bank BCA. Ya, tidak ada limit ya, tidak ada limit, berapapun sesuai keikhlasan Anda, tidak ada paksaan ya. Jangan takut bersedekah, karena sedekah itu bukan membuat kita miskin ya, tetapi menambah kekayaan hati dan kekayaan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya juga menyediakan bagi orang yang berinfak atau bersedekah, orang yang bertakwa itu akan diberikan Allah, disediakan Allah ya surga seluas langit dan bumi. Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 103. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas gitu ya. Oke. Terus teman-teman semuanya, Bapak Ibu, ini adalah nomor WhatsApp. Anda bisa konfirmasi atau Anda bisa silaturahmi. Kalau Anda mau telepon atau mau bertanya, silahkan bikin janji dulu ya. Atau Anda mau konfirmasi mengirimkan sodakonya untuk ini, untuk almarhum orang tua, tolong ditulis nama almarhum beserta BIN-nya gitu ya. Iya teman-teman semuanya, saya agak kecapean hari ini. Mungkin saya mau tidur cepat, insya Allah ya. Besok saya harus olahraga lagi, harus ya setidaknya subuh bangun lah sudah. Soalnya saya tidur 4 jam aja teman-teman kalau malam ini maksimalnya gitu. Kadang sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam maksimal gitu ya. Oke, udah dicatat ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan kemana-mana. Yang di YouTube juga, mari kita berdoa dulu sebelum bubar gitu ya.
sebelum bubar kita berdoa dulu. Doa yang kita panjatkan, yang saya pimpin itu ya teman-teman, semoga semua masalah kita diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan solusinya dan diberikan kecukupan dalam hidup gitu. Terus diselamatkan dalam beragama, diberi kesehatan, diberikan rahmat ya, terus juga diberikan kemudahan waktu sakaratul maut. Baik juga sebelum sakaratul maut diberikan rahmat, dan ketika di barzah kita dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selamat dunia akhirat, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya, dan semoga Allah matikan kita dalam agama Islam dengan iman dan dengan husnul khotimah. Itu inti dari doa yang kita panjatkan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, mari kita berdoa bersama sebelum beristirahat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang telah menyimak sampai selesai. Salam untuk Anda dimanapun berada ya, di seluruh dunia maupun di pelosok Indonesia manapun. Saya memohon maaf atas segala kekurangan di dalam live streaming ini, baik secara penyampaian, kosakata yang salah atau kosakata yang menyinggung gitu ya. Saya mohon maaf karena saya manusia biasa gitu yang mempunyai kesalahan. Ambil yang baik dari saya dan buang yang buruknya. Semoga live streaming ini juga menjadi asbab hidayah bagi kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetingi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.